Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dari laporan aktualisasi saya yang berjudul Pencegahan Plagiasi Melalui Pembentukan Komunitas Belajar pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, perkenalkan, saya Iputu Aryamayasa, salah satu dosen di Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha yang merupakan salah satu peserta dari latihan dasar CPNS tahun 2020. Baik, dalam kedepannya, dalam laporan ini kita akan membahas mengenai 3 bab, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua kegiatan aktualisasi yang sudah saya lakukan, dan yang terakhir itu adalah penutup. Langsung saja kita menginjak ke materi yang pertama, yaitu pendahuluan. Baik, kita berinjak ke latar belakang. Baik, yang melatar belakangi saya membuat laporan ini adalah tentu saja saya sebagai seorang PNS. Jadi seorang PNS itu harus memiliki profesional dan berkarakter sebagai pelayan masyarakat. Nah, bagaimana caranya seorang PNS tersebut memiliki profesional dan karakter sebagai pelayan masyarakat? Tentu saja salah satunya melalui pelatihan dasar atau latsar calon pegawai negeri sipil. Nah, latsar tersebut terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai sikap, perilaku, dan bela negara. Terus yang kedua, nilai-nilai dasar PNS. Terus yang ketiga, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Nah, dari ketiga hal tersebut diharapkan nanti dalam agenda yang keempat, yaitu habituasi, seorang calon PNS itu harus bisa menerapkan dari masing-masing agenda tersebut dalam habituasi. Nah, yang terakhir adalah proses evaluasi. Nah, ketika semua proses tersebut setelah dilalui, diharapkan menghasilkan seorang PNS yang profesional dan berkarakter sebagai pelayan masyarakat. Baik, itu yang melatar belakangi dari pembuatan laporan ini. Selanjutnya mengenai tujuan aktualisasi. Jadi tujuan dari aktualisasi ini itu yang pertama mengaktualisasikan nilai akuntabilitas sehingga memiliki tanggung jawab dan integritas terhadap tugas yang dikerjakan. Terus yang kedua, mengaktualisasikan nilai nasionalisme sehingga bekerja atas dasar semangat nilai-nilai Pancasila. Terus yang ketiga, mengaktualisasikan nilai etika publik sehingga menciptakan lingkungan pelayanan masyarakat yang baik. Terus yang keempat, mengaktualisasikan nilai komitmen mutu sehingga mewujudkan pelayanan yang prima terhadap masyarakat yang datang ke tempat pelayanan publik. Di sini saya sebagai dosen tentu saja masyarakat tersebut adalah baik itu mahasiswa dan masyarakat secara umum. Terus yang terakhir adalah mengaktualisasikan nilai anti korupsi sehingga bisa mewujudkan sikap disiplin maupun menjaga kedisiplinan itu sendiri. Selanjutnya mengenai kegiatan dari aktualisasi yang sudah saya lakukan di instansi tempat saya bekerja. Baik, kegiatan-kegiatan tersebut mengenai pencegahan plagiasi melalui pembentukan komunitas belajar pada mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha terdiri dari 6 kegiatan, yaitu yang pertama berkoordinasi dengan coach dan mentor terkait kegiatan yang akan dilakukan. Terus yang kedua, berkoordinasi dengan ketua program studi pendidikan ekonomi. Terus yang ketiga, menyusun materi-materi terkait dengan pencegahan plagiasi di Prodi Pendidikan Ekonomi Undiksa. Terus yang keempat, membentuk komunitas belajar anti plagiasi program studi pendidikan ekonomi. Terus yang kelima, workshop pencegahan plagiasi di Prodi Pendidikan Ekonomi Undiksa. Terus yang terakhir, evaluasi program. Baik, langsung untuk jadwal pelaksanaannya mulai dari minggu keempat bulan Februari sampai minggu pertama bulan April. Baik, langsung saja kita menginjak ke kegiatan yang pertama, yaitu berkoordinasi dengan coach dan mentor terkait kegiatan yang akan dilakukan. Dalam kegiatan tersebut terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama penyusunan rencana draft agenda aktualisasi seperti yang bisa dilihat di sebelahnya, itu merupakan gambaran atau screenshotnya. Terus yang kedua itu berkoordinasi dengan coach dan mentor terkait dengan agenda aktualisasi. Jadi dengan kita berkoordinasi nanti diharapkan akan melahirkan kesepakatan-kesepakatan apa yang akan dilakukan ke depannya. Terus kegiatan yang kedua berkoordinasi dengan Core Prodi Pendidikan Ekonomi. Itu tahapan yang pertama, mempersiapkan bahan diskusi dengan Core Prodi agar nantinya apa yang akan didiskusikan tidak keluar dari jalur diskusi tersebut. Terus yang kedua, melakukan koordinasi dengan Core Prodi Pendidikan Ekonomi sekaligus meminta izin akan melakukan kegiatan habituasi ini di program studi pendidikan ekonomi. Terus selanjutnya kegiatan yang ketiga, menyusun materi-materi terkait dengan pencegahan plagiasi di program studi pendidikan ekonomi Undiksa.
Itu terdiri dari beberapa tahap. Tahap yang pertama mencari bahan-bahan terkait dengan materi yang akan disampaikan ke mahasiswa. Jadi tentu saja sebelum menyampaikan materi, kita harus mencari terlebih dahulu bahan-bahan yang akan kita sampaikan kepada mahasiswa. Terus tahap yang kedua, yaitu membuat bahan yang akan disampaikan ke mahasiswa. Setelah kita mencari materi, kita harus membuat bahan-bahan yang akan kita sampaikan kepada mahasiswa, baik itu dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk video, dan lain sebagainya. Nah, terus tahap yang ketiga, setelah kita selesai membuat materi, tentu saja kita harus menentukan materi-materi yang paling cocok untuk karakter mahasiswa, agar nanti mahasiswa gampang untuk memahami dari materi yang akan disampaikan. Terus kegiatan yang selanjutnya yaitu membentuk komunitas belajar anti plagiasi Prodi Pendidikan Ekonomi. Itu terdiri dari beberapa tahap juga. Yang pertama, membentuk komunitas belajar bagi mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi yang sedang dan akan membuat tugas akhir. Nah, komunitas ini dibentuk dalam sebuah grup WhatsApp, yaitu linknya bisa dilihat di slide PowerPoint. Sampai saat ini itu pesertanya sudah mencapai 182 orang. Itu terdiri dari mahasiswa semester 6 ke atas. Jadi mahasiswa yang akan dan sedang membuat tugas akhir. Terus yang kedua, itu melakukan koordinasi dengan komunitas belajar. Setelah komunitas dibentuk, kita harus melakukan koordinasi dengan komunitas tersebut, agar nanti ke depannya kegiatan workshop dapat berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya kegiatan selanjutnya yaitu workshop pencegahan plagiasi di Prodi Pendidikan Ekonomi Undiksa. Itu juga terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama tentu saja mengajukan surat pemakaian ruangan kepada Wakil Dekan 2 FE, sehingga tempat pelaksanaan workshop dapat tersedia dengan baik. Terus yang kedua, setelah surat EACC, selanjutnya surat tersebut diserahkan ke bagian perlengkapan Fakultas Ekonomi. Nah, langkah selanjutnya yaitu mempersiapkan peralatan yang akan dipergunakan untuk pelatihan seperti LCD proyektor, laptop, dan printer. Langkah yang ketiga yaitu melaksanakan workshop pencegahan plagiasi pada mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi Undiksa. Nah, pada awalnya workshop ini dilakukan itu dengan tatap muka, tapi karena wabah virus, jadi workshop ini dilakukan secara daring. Saya membuat sebuah video dan menguploadnya ke dalam YouTube, sehingga tidak memberatkan mahasiswa harus mendownload video yang saya buat tersebut. Nah, selanjutnya adalah proses diskusi yang dilakukan di komunitas anti plagiasi Prodi Pendidikan Ekonomi dalam grup WhatsApp. Dalam diskusi tersebut kita akan membahas mengenai bagaimana trik-trik untuk mengurangi atau mencegah terjadinya plagiasi tersebut. Nah, diskusi tersebut berjalan dengan sangat baik sekali. Nah, terus selanjutnya yang terakhir adalah proses evaluasi. Nah, setelah selesai melakukan workshop, tentu saja harus ada proses evaluasi. Nah, tahapan pertama yaitu menyusun rancangan evaluasi program. Terus tahapan yang kedua, melaksanakan evaluasi itu sendiri. Jadi, dalam evaluasi juga terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama proses memasukkan karya tulis mahasiswa ke dalam Tunitin. Karena di sini penulis menggunakan program Tunitin. Itu program yang dipakai untuk pengecekan plagiasi oleh Undiksa. Terus yang kedua, ini merupakan output dari program Tunitin tersebut. Nah, terus selanjutnya adalah hasil cek tahap pertama dan tahap kedua, yaitu bisa dilihat di gambar. Jadi pada tahap kedua itu mahasiswa sudah menghasilkan karya tulis yang memiliki plagiasi sangat kecil sekali, walaupun ada beberapa yang memiliki tingkat plagiasi yang masih besar. Nah, terus yang ketiga, analisis hasil evaluasi program. Dari 10 karya, sudah 70% yang memenuhi persyaratan lolos plagiasi dengan tingkat toleransi 20% untuk plagiasinya. Baik, kendala-kendala yang dihadapi, yang pertama membuat komunitas yang terdiri dari beberapa latar belakang, yaitu bagaimana cara mengatasinya. Tentu saja harus berkoordinasi dengan korti di setiap kelas. Terus yang kedua, proses parafrase kalimat mahasiswa membutuhkan waktu yang lama. Nah, cara mengatasinya mengontrol mahasiswa tersebut secara berkala. Terus yang selanjutnya, jaringan internet yang lelet dalam mengupload video. Nah, cara mengatasinya menggunakan WiFi. Terus yang terakhir yang baru-baru ini yaitu wabah COVID-19, yaitu bagaimana cara mengatasinya dengan mengalihkan kegiatan dengan cara daring. Nah, penutup, simpulan di sini, kegiatan pelaksanaan di instansi penempatan PNS bekerja, dalam hal ini Prodi Pendidikan Ekonomi. Kegiatan yang dilakukan adalah membuat sebuah komunitas. Nah, kegiatan tersebut
terdiri dari 6 langkah. Nah, kegiatan tersebut sudah berjalan dengan baik. Sebanyak 70% dari tulisan mahasiswa sudah lolos dari cek plagiasi. Nah, penutup saran bagi Pusdiklat, diharapkan nanti terus melaksanakan pelatihan dan pendidikan tentang penerapan aktualisasi nilai-nilai dasar aneka kepada ASN. Terus yang kedua, bagi Universitas Pendidikan Indonesia sebagai penyelenggara Latsar, diharapkan nantinya bisa secara keberlanjutan untuk menyelenggarakan Latsar ini. Nah, Prodi Pendidikan Ekonomi Undiksa diharapkan selalu mendukung secara penuh terhadap kegiatan-kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan oleh calon pegawai negeri sipil berikutnya. Nah, untuk testimoni bisa dilihat, untuk testimoni pimpinan dan mahasiswa itu bisa dilihat pada link YouTube di bawah ini. Nah, baik, cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan. Saya haturkan Pramu Santi. Om Santi, 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 Om.